Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan mempunyai 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh iya, buat teman-teman, tekan juga ya loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, tips membersihkan kaca dengan mudah dan sederhana. Ini di pagi hari ya teman-teman, nih aku lagi ngepel-ngepel di teras rumah, di depan rumah ya. Soalnya beberapa hari ini belum dipel. Ya kalau di rumah ini, kalau aku nggak sakit itu ya tiap hari sih teman-teman aku pel, terus aku lap-lap juga setiap hari. Ini aku kan habis sakit ya kemarin, jadinya agak telat-telat sedikit deh ngepelnya. Di sini teman-teman cuacanya sangat panas sekali sekarang, musim panas, sehingga banyak itu debu-debu yang bertebangan ya dan nempel di lantai teras aku, sehingga kita harus mengepelnya tiap hari dan menyapunya setiap hari ya teman-teman. Di sini juga banyak orang terserang penyakit batuk pilek. Nih aku kena batuk pilek juga ya teman-teman, sedang melanda ini. Suaranya agak bindeng-bindeng gimana gitu karena di rumah sekeluarga pada batuk dan pilek semua. Begitu juga dengan tetangga-tetangga aku yang ada di sebelah aku, ini pada terserang flu dan batuk semua. Nggak kena batuk dan pilek semua teman-teman. Ini kalau ada angin yang kencang, terus debunya pada berterbangan dan masuk ke dalam rumah dan disedot sama penghuni rumahnya ya. Alhasil penghuni rumahnya itu banyak yang kena flu sama batuk, terutama batuk. Ini semua ini banyak yang terserang batuk di rumah. Ini kali ini aku akan ngasih tips ya teman-teman, cara membersihkan ini kaca dengan mudah dan sederhana. Aku cukup dengan menggunakan barang-barang yang sederhana aja, seperti kain pel basah dan kering, dan cairan pencuci piring itu sama air. Sudah itu nggak perlu kita beli yang mahal-mahal ya, cukup dengan itu aja yang murah-murah yang dapat digunakan dan mudah didapat di rumah. Nggak usah beli-beli kita masih ke toko dengan alat-alat untuk membersihkan kaca. Cukup yang ada di rumah aja dengan menggunakan lap yang kering dan basah, itu udah cukup. Dan dengan sunlight ya, apa itu merek lain nggak apa-apa, yang penting cairan pencuci piring itu teman-teman. Terus dikasih air, lalu kita lapkan ke kaca dengan menggunakan kain basah, kemudian kain keringnya ya teman-teman. Kaca di rumah yang tidak rutin dibersihkan itu teman-teman dapat menjadi kotor dan buram ya. Maka dari itu kita harus sering-sering menggosoknya dan membersihkannya setiap hari. Kaca yang ada di rumah yang bersih dan kinclong
dapat menunjukkan kondisi rumah yang bersih untuk mencegah menjadi tempat berkumpulnya kotoran kayak debu dan bakteri. Penghuni rumah harus rutin membersihkannya. Seperti contoh, kita harus membersihkan kaca jendela, ya kaca di rumah. Pokoknya serba kaca deh, itu kita paling enggak harus membersihkannya setiap hari. Supaya apa? Supaya kotoran yang menempel di kaca itu enggak terlalu banyak. Kalau sudah banyak itu kaca kelihatannya kotor dan muram, dan rumahnya itu kelihatannya nggak bersih gitu ya teman-teman, kayak rumah kotor gitu, nggak berpenghuni. Kalau teman-teman pernah lihat rumah yang nggak ada penghuninya itu ya, kalau kaca nggak pernah dibersihkan ya kayak gitu itu. Ya, maka dari itu kita harus rutin membersihkannya. Lagian kondisi rumah atau kaca di rumah kita yang bersih itu mencerminkan kalau penghuni rumah itu orangnya bersih ya, dan rajin membersihkannya ya, untuk mencegah menjadi tempatnya berkumpulnya debu dan bakteri itu, maka kita harus membersihkannya setiap hari ya teman-teman. Ini lanjut ke video ya. Ini aku sapu-sapu juga, ini habis dipel. Ini dipel dulu tadi belum disapu. Ini aku sapu-sapu dulu sesudah dipel ya teman-teman. Kadang ya aku itu nyapu dulu terus ngepel. Lanjut kita dipel atau menyapunya. Ini lanjut aku akan membersihkan halaman dulu ya teman-teman. Ini aku mau bersihkan ini teres. Ini tadi ada kotoran ayam. Kotoran ayamnya tetangga ini pada main ke sini semua, ayamnya gak ikut punya ayam membersihkan kotorannya. Gimana ini? Ya udah, aku bersihin ya teman-teman, supaya rumah kita kelihatan bersih. Kalau nggak dibersihkan kan jijik kalau ada orang yang lihat, wah rumahnya kok kotor gitu. Maka dari itu kita harus rajin-rajin membersihkannya. Kalau ada kotoran ayam ya kita harus cepat membersihkannya. Ini lanjut aku sapu-sapu ya. Ini tadi ada plastik-plastik sedikit yang berterbangan. Ini bungkusnya bocil tadi kemarin makan kue itu nggak dibuang ke tempat sampah, alhasil banyak yang kotoran yang ini yang ada di halaman rumah aku. Lanjut aku bersihkan ya teman-teman, supaya bersih dan rapi. Ini lanjut aku akan membersihkan kaca ya, yang ini ada cucian cairan pencuci piring, terus ini ada lap kering, lap basah, ini sedikit dikasih air sama lap basah. Ini aku pakai kanebo ya teman-teman. Ini kita peres, lalu kita oles-oleskan pada kaca. Kita mengoleskannya dengan arah ke atas ke bawah atau dengan cara melingkar ya teman-teman. Melingkar dengan itu, kita ntar kalau udah agak kering kita pakai lap keringnya itu. Ini sudah kelihatan agak kinclong ya teman-teman, soalnya ini ya nggak setiap hari dah, ini 2 hari sekali aku lap-lap sama lap ini cukup sederhana aja ya. Yang ada di rumah ada lap kering, lap basah,
kita nggak usah beli-beli, udah di toko, nggak usah beli peralatan lainnya, kita cukup pakai lap yang ada di rumah. Ini lanjut dibersihkan semua ya, dilap-lap semua, ntar kita lap lagi dengan yang kering. Ini akuariumnya juga ini memang kalau akuarium dari dalam ya teman-teman, ini sudah burem. Kalau mau dibersihkan ya ini harus dibersihkan semua, dikeluarin semua. Tapi ya ini repot, masih nggak ada Pak Su yang mau keluar. Soalnya kalau nggak dibantu Pak suami ini apa itu kesulitan. Ini kan berat ya teman-teman, itu ada airnya. Itu akuariumnya lumayan besar, cuman ikannya dikit dan kecil-kecil. Nah ini lanjut aku lap sama lap yang kering ya teman-teman. Ini apa itu lap juga dengan cara melingkar atau dari atas ke bawah. Ini kita lakukan secara berulang-ulang ya teman-teman, apa itu sehingga menghasilkan kaca yang nggak buram lagi dan bersih. Ini alat tips aku sendiri ya teman-teman, sudah aku buktikan dari dulu pakai ini juga. Ada yang bilang ya pakai koran itu bisa, terus pakai cuka, ada yang pakai sikat itu. Ini cukup pakai lap basah sama lap kering aja, dan cucian dan sabun pencuci piring itu ya teman-teman. Ini lanjut digosok-gosok terus ini sampai bersih. Ini dilakukan aku sesering mungkin ya, 2 hari sekali atau lebih. Alhasil kaca-kaca yang ada di rumah itu pada bersih semua ya teman-teman. Kalau kaca di rumah itu bersih, kita itu seneng lihatnya. Kaca yang apa itu yang nggak kotor, nggak burem, jadinya kaca itu bersih dan kinclong sekarang setelah dibersihkan setiap hari. Kondisi kaca di rumah kalau sering dibersihkan itu menjadikan penghuni rumah itu betah ya teman-teman. Melihatnya itu juga enak ya, maka dari itu kita harus sesering mungkin membersihkannya. Lanjut ini aku membersihkan yang di sebelah sini ya teman-teman. Ini aku juga bersihkan dengan cara dari atas ke bawah dengan memutar-mutar. Dengan cara memutar-mutar itu menggosoknya. Setelah kering beberapa saat lalu kita lap dengan menggunakan lap yang kering. Dengan cara gitu juga, dengan cara ke atas ke bawah, lalu kita lap-lap sampai bersih, sampai kinclong gitu. Alhamdulillah aku mulai dari dulu dengan menggunakan ini menghasilkan kaca yang kinclong ya teman-teman. Kalau kaca udah kinclong bersih itu sih kita itu seneng deh ngelihatnya. Apalagi kalau lihat yang apa itu yang bersih-bersih, kita itu betah tinggal di rumah. Dan jadikan ini sebuah hobi ya teman-teman. Hobi membersihkan rumah, jangan jangan dibikin kita itu bersih-bersih ini kayak paksaan gitu, jangan. Soalnya apa, kalau kita melakukan dengan terpaksa kita itu kayaknya gimana gitu, terkekang ya. Kita lakukan aja dengan nyantai dan rileks ya teman-teman. Kalau kita melakukan dengan santai dan rileks, alhasil kita itu mengerjakannya dengan ikhlas, santai, dengan hasil yang memuaskan. Kalau udah kaca itu kelihatan bersih dan
kinclong, kita itu rasanya puas melihatnya. Iya, ini tadi hasil kerja aku ya. Hasil gosok-gosok aku tadi, yang apa itu, ngelap-ngelap kaca sampai bersih dan kinclong gini. Iya ya, rumah kita ini dibikin bersih dan rapi dan enak dipandang. Sekalian ini aku lap-lap juga ya, ini perindilan-perindilan kayak gelas-gelas, terus ini kayak kuci-kuci ini harus dibersihkan juga sekalian. Meskipun ada di dalam lemari kadang ada debu. Nah, itu dimatikan ini sama anak aku ya teman-teman, nggak tahu kalau mamanya lagi ngonten. Ini dibersihkan juga ya, dilap-lap ini. Kalau di dalam kaca itu ya sebenarnya nggak ada debu sih, cuman ya ada debu sedikit, tapi cuman kita harus membersihkannya juga sekalian dah untuk membersihkannya. Oh ya teman-teman, aku nggak membersihkan kaca yang di luar sana ya, soalnya apa itu, hari sangat panas sekali ini di dalam rumah dulu ya kan. Pokoknya yang berbahan kaca ya, seperti jendela ya, lemari ini aku mempraktekannya di lemari aja yang ada di dalam rumah, itu sama aja. Itulah tips dari aku ya teman-teman, cara membersihkan kaca dengan mudah dan sederhana. Kita nggak usah pakai yang ribet-ribet, pakai yang murah-murah aja yang ada di rumah. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.